Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kau yang layak disembah. Mari sembah Tuhan. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau yang terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau layak, kami muliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu, besar kasih dan karya-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Ya Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Oh, terpuji nama-Mu, mulia nama-Mu, agung nama-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, 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 Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak,
Kau yang layak disembah. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, Kau yang layak disembah, dipuji, ditinggikan. Biar hidup kami memuliakan nama-Mu seturut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita 2 Tawarikh 7 ayat 1-22. Demikian firman Tuhan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemudian Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu Raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab di situ diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel. Suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian pada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu
sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku. Akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pembangunan rumah Allah yang sangat megah memperlihatkan hikmat, kekayaan, dan harta benda Salomo yang berlimpah ruah karena berkat-berkat yang dari Tuhan. Setelah seluruh pembangunan selesai, Tuhan menyatakan diri kepada Salomo dan meneguhkan janjinya untuk tinggal diam di tengah-tengah umatnya di rumah Allah. Pernyataan Tuhan itu merupakan sebuah penegasan yang menguatkan Salomo dan umat Tuhan. Allah Israel bukanlah Tuhan yang jauh dari umatnya. Ia sangat dekat dengan umatnya yang mengasihinya. Ia mendengar seruan Israel dan akan menjawab doa-doa mereka. Inilah berkat yang besar bagi mereka yang mau merendahkan hati untuk mencari wajah Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan senantiasa mencari wajah Tuhan. Bagi mereka yang memohon pengampunannya, akan mendapat janji pemulihan dan pembaharuan. Ini juga berkat Tuhan yang tiada terkira. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, bertobat dari dosa-dosa kita, Tuhan selalu menerima dan memulihkan kita. Pakai setiap kesempatan untuk memperbarui diri selalu di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetapi di atas itu semua, dalam pertemuan Salomo dengan Tuhan, Tuhan menuntut kesetiaan, ketaatan, dan kesalehan hidup dari Salomo dan bangsa Israel. Tuhan memakai figur Daud untuk menjadi contoh teladan yang patut ditiru oleh Salomo, yang adalah pewaris tahtanya. Sebagai seorang raja, Salomo terikat perjanjian dengan Tuhan. Karena itu Salomo wajib mematuhi dan menjalankan segala ketetapan dan peraturan yang diberikan Allah. Seperti Allah kepada Raja Daud, demikian Allah kepada Salomo. Melalui penundukan diri, ketaatan, dan kesetiaan kepada Tuhan semata, kelangsungan perjanjian antara Tuhan dengan Daud akan dikukuhkan dalam kerajaan Salomo. Sebaliknya, jika Salomo berlaku tidak setia ataupun melakukan tindakan yang menjijikkan di mata Tuhan, maka penderitaan dan kutuk menjadi konsekuensinya. Janji Tuhan itu ya dan amin dan pasti. Tetapi di balik janji Tuhan, ada harga yang harus dibayar dan ada resiko yang harus diterima. Mengapa? Sebab Tuhan tidak dapat dipermainkan oleh siapapun dengan sesuka hatinya. Jika ketidaksetiaan itu terjadi, maka Tuhan akan mencabut dan membuang orang yang beribadah kepada Allah lain dari hadapannya. Pada hari pentahbisan bait Allah yang diakhiri dengan doa syafaat Salomo, maka Allah menyatakan kehadirannya di bait Allah itu dalam bentuk turunnya api dari langit yang memakan habis korban bakaran. Ketika Salomo menyaksikan kehadiran dan kemuliaan Allah itu, ia dan seluruh bangsa Israel bersujud
dan mendedikasikan bait Allah, mempersembahkan bait Allah yang megah itu kepada Allah. Dedikasi itu ditandai dengan kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan sebanyak 22.000 ekor sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Ini adalah sebuah tindakan untuk menguduskan tempat seseorang secara khusus bagi Tuhan. Salomo mengkhususkan bait Allah dan para Lewi, imam-imam, menjadi tempat ibadah dan penyelenggara ibadah untuk menyembah kepada Allah. Saya lompat ke perjanjian baru dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19, 2 Korintus 6 ayat 16, Paulus menyebut bahwa kita adalah bait Allah. Setelah kita ditebus dan dijadikan umat pilihannya, seluruh aspek kehidupan kita seharusnya lah didedikasikan, dikuduskan, dikhususkan bagi Allah. Ini berarti kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Kita harus hidup mencerminkan bait Allah, tempat kehadiran Allah, dan menjaga sedemikian rupa kehidupan kita dalam komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kebenaran firman pagi hari ini. Engkau meneguhkan iman kami. Sekali lagi, sebagai bait Allah Roh Kudus, kami mendedikasikan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami adalah ibadah. Hidup kami adalah persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kami tahu itu bukan perkara manusia. Tidak mungkin kami melakukannya dengan kekuatan kami. Allah Roh Kudus yang berdiam dalam diri kami, yang mengerjakan seturut kehendak dan kemauannya, menuntun kami dalam kebenaran firman-Mu, melangkah dalam hidup, dalam rancangan Allah di dalam kami, untuk menjadi saksi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, terus memperbarui kami, memancarkan kemuliaan Tuhan. Beri hati untuk rela dibentuk dalam kerendahan hati, selalu mencari wajah Tuhan dan menghidupi kebenaran-kebenaran-Mu. Demikian hari ini, tuntunlah kami Tuhan, memuliakan nama-Mu. Berkati setiap apa yang dikerjakan tangan kami, berkati perkataan lidah, mulut, bibir kami, berkati sikap, tingkah laku, perbuatan kami, memancarkan kemuliaan Tuhan. Ada Allah dalam diri kami. Demikian doa kami, menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan hari ini, firman dan doa setiap hari. Maaf hadir terlalu siang karena sesuatu hal. Tetap semangat Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Shalom.